Ntar lagi kali ya. Oke, tunggu teman-temannya yang belum join mungkin. Iya bener. Tuh. By the way, udah pernah kerjain ini belum? Pretest. Iya, pretestnya udah dikerjain belum guys? Linknya udah di-share dari tadi Iya, siang, kalau nggak salah. susah apa gampang? Gimana, susah nggak? Apa Iya, terlalu gampang? Kurang susah nih. terlalu gampang Apa kali. kurang banyak soalnya? Apa terlalu gampang? Kurang susah nih? Apa kurang banyak soalnya? Ayo Susah belum, kan? ngerjain dulu. Soalnya belum belajar katanya. Belum. Apa-apa yang belum. Iya, Lumayan kak katanya. Lumayan apa nih? Lumayan gampang apa lumayan susah nih? main gampang kali ya. Lumayan gampang, berarti ntar next kita harus yang agak Gampang kali ya. hot banget gitu ya. Mau kita mulai aja langsung kali ya. Gimana nih? Boleh, boleh. Mulai sekarang. Hmm. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Kenalan dulu biar lebih enak. Mungkin banyak yang belum kenal kita berdua. Nama aku Yaya. Sekarang aku kuliah di Fakultas Hukum UI on the way semester 2. Dan hari ini aku bakalan sharing materi sejarah yang most requested banget nih, sejarah kerajaan banyak Betul. yang request. Nah, bareng sama teman aku Jessie. Silakan Jessie. Halo teman-teman semua, gue Jessica. Saat ini kuliahnya di Vokasi UI, sama juga kayak ya semester 2. Nah, bentar sebelum kita mulai, aku mau ngasih disclaimer dulu. Nanti kalau di tengah-tengah aku ngejelasin ada materi yang kurang tepat atau kalian pengen ngasih pendapat, uh, kalian boleh kayak nampung dulu, nanti nambahin di akhir ya, setelah kita bahas pretestnya. Soalnya kan sejarah tuh luas banget, dan kayak ada beberapa Betul. juga kan. Jadi, feel free banget buat kalian ngasih tahu ke aku gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Sekarang kita bakal lihat apa yang bakal kita pelajarin hari ini. Gimana, Jess? Bisa jelasin? Pertama kita akan belajar teori masuknya Buddha, lalu teori masuknya Hindu, teori masuknya Islam, terus kita akan bahas 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, lalu ada sesi tanya jawab. Ada juga nanti bahas soal pretest gitu. Oke, langsung mulai aja kali ya. Mulai aja ya. Mantap. Oke. Teori masuknya Buddha ya. Jadi teori masuknya Buddha itu sebenarnya yang aku temuin itu nggak ada dari pendapat-pendapat ahli gitu, nggak terbagi menjadi teori apa. Jadi intinya sebelum masuk ke Indonesia, Buddha itu lebih dulu tersebar ke Cina pada tahun 65 dan Jepang pada tahun 538 setelah Siddhartha Gautama wafat. Nah, kemudian ada seorang pendeta Buddha yang datang ke kerajaan Kalingga yang bernama Huining. Dia mendatangi Jepara untuk mulai mengajarkan agama Buddha. Dari situ persebaran agama Buddha dimulai gitu. Nah, lanjut ke teori masuknya Hindu. Jadi, teori masuknya Hindu ini ada 5, guys. Yang pertama tuh teori Sudra. Nah, teori Sudra ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu itu ke Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Tokoh yang menyebutkan teori ini adalah von van Weber. Lanjut ke teori Waisya. Kalau teori Waisya ini berisikan penyebaran agama Hindu ini dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisya. Waisya itu pedagang yang datang dan menetap di Indo gitu, guys. Jadi dia nanti menyebarkan agama Hindu gitu. Terus kalau menurut teori kesatria, penyebaran agama Hindu ini dilakukan oleh orang India yang berkasta kesatria. Jadi kayak mereka tuh kayak prajurit-prajuritnya gitu kan. Karena keras banget nih di Indianya. Lalu mereka datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Lanjut, teori Brahmana. Kalau teori Brahmana ini, isinya tuh penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Brahmana. Kalau kasta Brahmana tuh kayak pemuka agamanya gitu. Nah, terakhir teori arus balik. Kalau teori arus balik ini menyatakan bahwa agama Hindu di ini belajar di India, terus dia balik lagi ke Indonesia buat menyebarkan agama Hindu.
Terus kita bisa lihat tuh tokoh-tokohnya udah aku tulis di situ, mungkin kalian bisa sambil dicatat. Terus aku mau ngejelasin, kira-kira teori mana sih yang paling relevan, kalau maksudnya teori yang paling nyambung lah. Kalau menurut aku dan menurut ya ilmu pengetahuan, yang paling relevan itu teori Brahmana, agama demokratis. Jadi yang bisa nyebar itu cuma pemuka agamanya aja gitu. Terus yang kedua, karena Brahmana aja yang ngerti bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini tuh bahasa yang digunakan kayak ke kitab-kitabnya, terus peninggalan-peninggalannya gitu. Pokoknya ingetin aja, paling relevan dari ke semua teori ini adalah teori Brahmana gitu. Lanjut. Iya, salah satu contohnya juga ada di Prasasti Yupa, tapi kita sebenarnya nggak akan ngebahas peninggalan Kutai sih, tapi salah satu contohnya bahasa Sanskerta itu di Prasasti Yupa. Jadi yang paling relevan itu teori Brahmana. Selanjutnya itu adalah teori masuknya Islam. Nah, ada 4 nih. Biasanya kadang cuma 3, tapi di sini aku tambahin teori Cina. Sebenarnya aku juga dulu kayak kurang belajar gitu teori Cina, tapi melalui orang yang berkewarganegaraan India atau orang Gujarat. Nah, dikemukakan oleh Snokhong Ronye. Ini mengenai penyebaran Islam yang dilakukan pedagang dan ulama dari India. Buktinya itu adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Terus selanjutnya adalah teori Arab. Mau Atau teori nambahin. Makkah juga bisa disebut kayak gitu. Teori Arab ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Kenapa? Ini bukti dari teori India tuh selain tadi makam Maulana Malik Ibrahim, ada juga tulisan Marco Polo, terus pedagang Venesia yang berkunjung ke Indonesia gitu. Lanjut ya. Marco Polo berkunjung ke Betul. Nah, kalau lanjut ya. teori Arab ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Nah, ini tuh menyatakan bahwa dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat dengan bukti bahwa banyak budaya Indonesia yang mirip dengan Persia. Nah, contohnya itu adalah kaligrafi nisan dan budaya tabot atau tabuik. Nah, budaya ini itu adalah salah satu budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu untuk memperingati hari kelahiran anak-anaknya Nabi. Kayak gitu. Terus begitu teori Cina itu dikemukakan oleh Jane Eberly. Itu Islam tersebar di waktu yang melakukan migrasi ke daerah Asia Tenggara. Itu dia masuk ke wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada 879, dan di sana dia mulai menyebarkan Islam begitu deh. Langsung aja kita masuk ke kerajaan yang pertama ya guys. Kerajaan yang pertama. Jadi kerajaan yang pertama itu Sriwijaya. Nah, itu sengaja ambil Sriwijaya karena kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan yang paling berpengaruh, itu paling berpengaruh khususnya di bidang maritim di Indonesia gitu. Jadi kerajaan Sriwijaya ini itu punya beberapa fakta mengenai kondisi politiknya. Yang terkenal itu adalah dia mempunyai kuasa atas seluruh jalur perdagangan Asia Tenggara, meliputi Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, Selat Karimata, sama Tanah Gentingkra, dan bagian Indonesia Barat seperti Semenanjung Melayu dan selatan Filipina. Bahkan sampai Thailand juga itu yang menguasai Sriwijaya pada masa itu. Kemudian kita langsung mulai ke raja-rajanya nih. Nah, ini adalah pendiri Sriwijaya, namanya Dapun Tahyang. Dapun Tahyang ini memiliki cita-cita untuk menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim, alias kerajaan yang menguasai jalur laut gitu. Kemudian Dapun Tahyang ini memiliki pencapaian, yakni memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Jambi dan menduduki Minangkabau atau yang sekarang dikenal sebagai Minangkabau atau Padang. Kemudian yang strategis karena dekat dengan jalur perhubungan, pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Nah, selanjutnya adalah Balaputra Dewa. Ini raja yang terkenal. Jadi sebenarnya di sini aku nggak bakal ngejelasin satu-satu rajanya, tapi aku bakal ngejelasin pendirinya, terus yang megang masa keemasannya sama raja di akhir kepemimpinan atau di akhir masa kerajaan sebelum runtuh. Nah, di masa keemasannya itu adalah dipimpin oleh Balaputra Dewa.
Balaputra Dewa ini awalnya kerajaan Shailendra Jawa Tengah. Dia itu raja di situ. Tapi kenapa kok bisa jadi Raja Sriwijaya? Dia itu mengalami perang saudara melawan kakaknya yang bernama Pramudiawardhani. Kemudian dia dibantu nih oleh Rakai Pikatan pada saat itu dari dinasti Sanjaya. Dan dia kalah lalu dia melarikan diri ke Sriwijaya yang waktu itu dikuasai oleh Raja Dharmasetu. Dan diangkat menjadi raja karena daerah tersebut telah dikuasai oleh Wangsa Shailendra. Jadi sebenarnya bukan karena Balaputra Dewa itu memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja Dharmasetu, melainkan si Balaputra Dewa ini berada di daerah yang sudah dikuasai oleh wangsanya, yakni Shailendra. Jadi dia bisa menjadi raja di situ. Tapi ternyata ketika dia memimpin, Sriwijaya itu mencapai kemajuan yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah menjalin hubungan luar negeri bersama kerajaan Benggala atau Nalanda di India dan Chola atau di India juga sama. Kemudian Sriwijaya itu bisa menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Buddha di Asia Tenggara. Bahkan nih ya, ada fakta bahwa pendeta-pendeta dari Cina dan Tibet yang mau belajar Buddha ke India langsung, itu biasanya menetap di Sriwijaya dulu gitu. Salah satunya itu ada namanya Arisa, dia tuh dari Tibet dan dia mempelajari Buddha tuh lewat guru besar Dharma Kirti yang ada di Sriwijaya. Gitu deh, guys. Terus ini adalah raja yang memimpin sebelum masa akhir masanya Sriwijaya nih. Jadi waktu zamannya Sang Rama, kerajaan Ligor di Thailand itu yang pada awalnya berada di bawah kekuasaannya Sriwijaya itu melepaskan diri. Kemudian Sriwijaya juga diancam oleh kerajaan Chola yang tadinya mereka bekerja sama karena Rajendra Chola ini bersaing pada perdagangan dan pelayaran, dia memberikan serangan kepada Sriwijaya sebanyak 2 kali. Dan alasannya itu untuk meruntuhkan armadanya karena Sriwijaya adalah kerajaan maritim, armada lautnya kuat, dia ingin melemahkan armada lautnya Sriwijaya, kemudian untuk menguasai daerah yang dikuasai Sriwijaya pada masa itu. Kemudian Pak Sriwijaya itu meninggalkan lumayan banyak nih ya, ini prasasti-prasastinya sering banget keluar di SBMPTN sama SIMAK UI, aku sering baca. Ini yang pertama itu adalah Kota Kapur. Kota Kapur ini isinya permintaan ke dewa untuk menjaga Sriwijaya dan berisi kutukan pada orang yang berani melanggar perintah penguasa Sriwijaya adanya di Bangka. Kemudian di Ligor. Ligor itu adalah prasasti kerajaan Ligor di Thailand. Nah itu tuh isinya raja dari segala raja ialah Dapuntahyang. Tadi Dapuntahyang siapa? Pendirinya Sriwijaya. Kemudian ada Palas Pasemah, ini juga terkenal di Lampung. Ini kutukan untuk pihak yang tidak mau tunduk kekuasaan Sriwijaya. Jadi banyak banget zaman dulu itu kan masih percaya kan sama kayak kutukan-kutukan, terus masih ada percaya sama kekuatan-kekuatan supranatural. Nah, mereka tuh salah satu alasan kenapa banyak yang tunduk sama Sriwijaya itu karena ketika dia tidak tunduk pada Sriwijaya, itu dia akan dapat kutukan gitu zaman dulu. Makanya banyak banget yang kayak memilih untuk tunduk pada Sriwijaya gitu. Selanjutnya adalah prasasti Leiden di India. Ini adalah isinya hubungan baik dinasti Chola yang tadi nyerang itu pas masih mereka punya hubungan baik dari Tamil itu dengan dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Udah gitu kemudian ada Hujung Langit di Lampung itu yang menyatakan mengenai pemberian tanah Sima. Kemudian ada juga prasasti Karangbrahi yang ada di Jambi. Itu isinya kutukan lagi untuk yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Selanjutnya adalah prasasti yang terakhir itu Nalanda di India. Itu isinya Balaputra Dewa merupakan keturunan Raja Mataram kuno. Gitu deh. Nah, ini fakta-faktanya lagi ya. Ini juga penting. Raja Dewa Baladewa dari Nalanda di India itu, dia tuh pernah membebaskan 5 desa dari pajak sebagai imbalan. Tetapi 5 desa tersebut harus membiayai mahasiswa dari Sriwijaya yang menuntut ilmu di Nalanda sebagai wujud penghargaan kepada Balaputra Dewa karena mendirikan wihara di Nalanda. Wihara itu tempat ibadahnya agama Buddha. Jadi mereka saling kerja sama gitu. Raja India dia membebaskan desa dari pajak, tetapi desa ini harus kayak provide gitu loh tempat atau membiayai mahasiswa dari Sriwijaya yang menuntut ilmu di sana. Kemudian Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir Shailendra yang terusir dari Jawa, dia meminta Raja Nalanda mengakui hak-haknya atas dinasti Shailendra. Jadi dia tuh masih pengen diakuin atas hak-haknya dari dinasti Shailendra atau keturunannya dia gitu.
Nah, ini tuh akhir keruntuhannya. Jadi kan tadi aku jelasin kalau si Rajendra Chola ini dia nyerang Sriwijaya kan. Dan akhirnya menyebabkan perdagangan Asia Tenggara tuh jatuh ke tangan Chola. Dia berhasil. Kemudian kekuatan militernya otomatis melemah karena daerah jajahannya seperti Ligor tadi melepaskan diri kan. Jadi kayak pertahanan militernya tuh menjadi lebih lemah gitu. Kemudian yang ketiga adalah muncul Dharmasraya dan Pagaruyung. Itu apa? Itu kerajaan kecil sebenarnya yang menguasai wilayah jajahan Sriwijaya. Kemudian muncul Singosari. Singosari itu kerajaannya Ken Arok. Kemunculannya dia itu berhasil melemahkan kekuasaan Sriwijaya. Gitu deh. Jadi, sekarang kita lanjut aja ke kerajaan selanjutnya setelah Sriwijaya. Tadi udah Buddha, sekarang Jessica bakal ngejelasin kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu. Silakan Jessica. Oke. Kerajaan Majapahit nih. Jadi kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, guys. Nah, lanjut. Nah, ini tuh bangunan kerajaan Majapahit. Sekarang gue akan jelasin alur timeline waktu berdirinya Majapahit. Dan ini lumayan panjang sih. Pertama tuh alurnya tuh pertama dari kerajaan Singosari dulu. Jadi kerajaan Singosari ini berhasil mengusir kerajaan Sriwijaya. Kan kita ketahuin ya, kalau kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Hindu yang besar banget lah di Indonesia. Tapi setelah Singasari berhasil mengusir Sriwijaya, jadi sekarang tuh pamornya itu ke Singasari gitu. Nah, terus lebih lanjut lagi, Singasari tuh dia membuat ekspedisi Pamalayu, guys. Jadi apa sih ekspedisi Pamalayu itu? Nah, itu adalah kayak pengiriman utusan ke Melayu gitu. Nah, tujuannya ini untuk membendung serangan Mongol. Terus dia juga kayak kerjasama gitu sama raja-raja Campa gitu. Terus kenapa dia kerjasama? Karena tujuannya tuh dia ingin membendung pengaruh Mongol tadi. Terus dia kayak mencegah biar kekuasaan Mongol ini nggak semakin meluas lah gitu. Tapi nih suatu hari datanglah Kubilai Khan. Nah, Kubilai Khan ini siapa sih? Yang tadi tuh, yang dari kerajaan Mongol itu. Jadi si Kubilai Khan ini dia ngirim utusannya. Terus kayak dia ngirim utusan, tujuan ngirim utusannya gini, karena si Kubilai Khan ini pengen kerajaan-kerajaan di Jawa tuh tunduk sama kerajaan dia. Jadi kayak ibarat itu si Kubilai Khan ini pengen jadi abang-abangannya lah, pokoknya pengen jadi bosnya gitu dari kerajaan-kerajaan di Jawa gitu. Nah, dia ngirim utusan dong. Terus tapi nih si Kertanegara tuh raja dari Singasari. Dia tuh kayak nggak setuju, kayak apaan sih lu ngapain datang ke sini, terus kayak sotoy banget. Tiba-tiba pengen nguasain Jawa jadi di bawah milik lo gitu. Terus akhirnya si Kertanegara ini kayak motong kupingnya si utusannya Kubilai Khan. Terus marah dong Kubilai Khan, kayak apaan sih masalah utusan gue dipotong kupingnya kayak gitu kan. Akhirnya terjadilah tuh perang antara Mongol versus Singasari. Nah, terus tiba-tiba datang Jayakatwang. Jadi Jayakatwang ini siapa sih? Jadi dia itu besannya dari Kertanegara. Nah, kan Jayakatwang ini besannya Kertanegara. Terus dia ini punya dendam sama si Kertanegara ini. Kayak dia dendam karena buyutnya dia, buyutnya dia yang namanya Kertajaya ditumpas oleh buyutnya si Kertanegara yang namanya Ken Arok. Jadi sebenarnya dendam itu nggak logis sih, karena dia marah gitu, dulunya buyutnya dibunuh gitu. Akhirnya si Jakatong memanfaatkan momen inilah, dia pengen nyerang nih si Kertanegara gitu. Jadi Kertanegara kan nyerang Kertanegara, terus Kertanegara nih kalah dong karena udah diserang sama si Jayakatwang gitu. Terus si Raden Wijaya ini siapa nih guys? Dia menantunya dari Kertanegara gitu. Nah, dia kabur kan ke Madura karena tadi Singasari ini lagi chaos banget, diserang gitu. Dia kabur ke Madura, terus dia minta bantuan Arya Wijaya. Siapa sih Arya Wijaya? Jadi Arya Wijaya ini Bupati Sumenep. Terus akhirnya si Raden Wijaya ini dikasih lahan sama Bupati Sumenep ini. Terus lahannya ini sama si Raden Wijaya ini dibangun kerajaan yang namanya Majapahit. Akhirnya Raden Wijaya menjadi pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Majapahit. Mungkin kalau nanti kurang jelas, gue bakal buat ininya sih garis besarnya gitu. Ntar gue share di Twitter
gitu guys. Ya. Oke, Terus lanjut ya. ada fun fact juga kenapa dinamain Boleh. Majapahit itu karena di situ tuh nama desanya tuh Majapahit karena di situ ada pohon gede namanya buah maja. Nah, buah majanya itu rasanya pahit, jadinya dinamainnya Majapahit. Betul. Oh ya, kerajaan Mongol tuh sekarang jadi Beijing ya guys. Jadi mereka itu dari Cina gitu. Lanjut. Nah, berikut adalah perkiraan titik awal kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya nggak diketahui banget sih kayak exact lokasinya tuh di mana. Cuma karena berdasarkan prasasti-prasastinya ini diketahui bahwa titik awal kerajaan Majapahit ini ada di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Itu tuh kita bisa lihat tuh di daerah sekitaran situ. Lanjut. Jadi raja-raja. Raja-rajanya ini termasuk banyak juga sih, ada 13, tapi yang paling punya influence gede ke Majapahit cuma Raden Wijaya sama Hayam Wuruk. Jadi gue bakal ngejelasin kedua itu aja. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kalian bisa lihat aja nanti di slide raja-rajanya. Nih, selanjutnya adalah masa keemasan Majapahit. Jadi, masa keemasan Majapahit ini terjadi pada eranya Hayam Wuruk atau sekitar 1313 sampai 1364 Masehi. Buktinya apa sih kenapa bisa membawa Majapahit ke era emas? Dia itu berhasil memperluas wilayah, bahkan dia berhasil memperluas wilayah hingga ke Thailand, Malaysia, Singapura. Terus dia juga menguasai kerajaan-kerajaan di Jawa, bahkan di timur sana juga dia berhasil menguasai lah nih di bawah Hayam Wuruk. Terus ada juga Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa ini sumpah yang dicetuskan oleh Pati Gajah Mada. Jadi dia tuh kayak bersumpah dia ingin membuat seluruh Nusantara ini tunduk di bawah Majapahit gitu. Nah, terus Sumpah Palapa ini juga kayak menginspirasi pahlawan-pahlawan Indonesia buat mempersatukan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, guys, gitu. Nah, terus kehidupan rakyat Majapahit juga makmur banget. Kayak contohnya hasil panen yang kaya, terus terjadi sinkretisme agama Buddha Hindu, terus dia juga menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Oh ya, gue juga mau ngejelasin tentang sinkretisme itu. Jadi si Hayam Wuruk ini dia kayak ngelihat nih sebenarnya perbedaan agama Hindu dan Buddha ini bisa punya potensi untuk menimbulkan perpecahan, tapi dia cerdas banget memanfaatkan perbedaan ini buat kayak, wah ini kita satuin aja lah, ini jadi potensi yang bagus justru buat Majapahit sendiri kalau misalnya bersatu. Akhirnya dia tuh menyatukan agama Hindu-Buddha menjadi agama Buddha-Siwa gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kehidupan ekonomi di Majapahit. Nah, kehidupan ekonominya juga bagus banget nih guys. Dibuktikan dengan unggulnya komoditas beras. Jadi karena tanah Majapahit nih subur banget, terus pengaturan irigasinya baik. Oke, karena ya seimbang lah semuanya. Jadinya dia memungkinkan masyarakat nih memanen padi setahun 2 kali. Bahkan karena dia memanennya setahun 2 kali ini jadinya surplus dong. Terus sehingga dia bisa ekspor ke luar negeri, keluar wilayah gitu. Terus selanjutnya, maritim yang hebat. Jadi kerajaan Majapahit ini bukan kerajaan yang agraris doang, tapi dia juga kerajaan maritim. Dibuktikan dengan munculnya kota-kota pantai di Jawa sebagai basis kekuatan ekonomi maritim kerajaan Majapahit, yaitu Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Gitu guys. Jadi maksudnya kota-kota pantai ini tuh kayak pelabuhan-pelabuhan yang gede gitu. Nah, terus jayanya perdagangan Majapahit. Kan tadi kita ketahui ya kayak hasil taninya tuh sampai surplus gitu. Terus maritimnya juga mantep banget. Ya udah berarti mendorong perdagangan Majapahit jadi maju banget nih guys. Pokoknya benar-benar makmur banget lah Majapahit di bawah si Hayam Wuruk ini. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya gue akan ngejelasin fun fact Jawa Sunda. Jadi kan ada mitos nih kalau misalnya orang Jawa sama orang Sunda tuh nggak boleh nikah satu sama lain karena dipercaya tuh hubungan mereka nggak akan langgeng. Terus ntar ada kayak, ya ada permasalahan lah di antara hubungan keduanya. Terus nama jalan juga kayak sebelum rekonsiliasi nih, bahkan nggak ada nama jalan Siliwangi dan Pajajaran di Jawa Timur dan Yogyakarta. Terus begitupun sebaliknya guys, nggak ada nama jalan Hayam Wuruk dan Majapahit di Jawa Barat. Itu juga baru-baru ini direkonsiliasi jadinya baru dibangun jalan itu. Jadi sekarang udah nggak ada nih mitos-mitos yang kayak gini. Sebenarnya kenapa sih bisa kayak gitu?
Jadi itu awalnya tuh karena perang Bubat. Nah, perang Bubat ini perang yang terjadi antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda di Pesanggeran Bubat. Pesanggeran Bubat itu tempat menginapnya kerajaan Sunda. Terjadi pada tahun 1279 atau 1357 Masehi. Nah, ini pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sekarang gue pengen cerita, apa sih itu perang Bubat itu? Jadi gini, pertama tuh si Hayam Wuruk nih kayak melihat kecantikan Dyah Pitaloka, dia yang luar biasa, cantik banget lah. Jadi Dyah Pitaloka ini, dia tuh putri dari kerajaan Sunda. Nah, dia tuh katanya tuh dia ngelihat nih karena ada lukisan si Dyah Pitaloka ini di Majapahit. Jadi yang ngelukis ini namanya Sungging Prabangkara gitu. Terus, wah, Hayam Wuruk naksir parah nih, kayak, oh my God, nih orang cantik banget. Akhirnya dia pengen memperistri si Dyah Pitaloka. Selain itu juga didorong alasan politik juga sih, dia pengen mengikat persatuan dengan negeri Sunda. Jadi kayak dia pengen menyatukan antara Jawa dan Sunda gitu. Terus atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, ya udah nih, Hayam Wuruk dia mengirimkan surat kehormatan untuk melamar Dyah Pitaloka. Terus upacara pernikahan nih niatnya diselenggarakan di Majapahit. Ya udahlah, ceritanya nih udah pas hari mau nikah nih. Datang kan rombongan Sunda ke Majapahit. Terus mereka diterima terus ditempatkan di Pesanggeran Bubat. Yang tadi gue bilang, Pesanggeran Bubat ini tempat menginapnya Kerajaan Sunda. Raja Sunda ini datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka. Terus dia juga cuma bawa sedikit prajurit kan, karena emang tujuannya kan mau menikah, bukan berperang. Jadi mereka nggak kepikiran bakal ada chaos atau gimana. Nah, menurut Kidung Sundayana nih, si Mahapati Gajah Mada nih malah kayak pengen, kita kuasain aja lah kerajaan Sunda gitu. Jadinya dia nih kayak buat chaos, kayak udahlah kan kita ini nggak usah nikah lah, ini mending kita kuasain aja kerajaan Sunda gitu. Jadi dia membuat alasan kalau rombongan Sunda ini datang ke Bubat, ke Majapahit, itu buat menyerahkan diri karena udah tunduk di bawah Majapahit. Sebenarnya nggak kayak gitu kan. Terus akhirnya si Hayam Wuruknya juga bimbang nih, akhirnya kayak gimana. Terus akhirnya malah jadi perang dong, karena si kerajaan Sundanya juga nggak terima gitu, kayak apaan sih, gue kan tujuannya kesini kan mau mempersunting anak gue, kenapa malah lo nganggep gue tunduk di bawah kerajaan Majapahit gitu kan. Pokoknya kesel lah. Terus akhirnya chaos, perang. Nah, bunuh-bunuhan. Terus endingnya nih si Dyah Pitaloka karena ngelihat ayahnya meninggal, terus saudara-saudara keluarga-keluarga meninggal, akhirnya dia gak kuat dan dia bunuh diri di situ. Terus versi lain juga ada yang mengatakan kalau sebenarnya Raja Hayam Wuruk nih udah dari kecil tuh udah dijodohin sama adik sepupunya sendiri. Jadi adik sepupunya ini bukan dari kerajaan Sunda, namanya Putri Sekartaji atau Hindu Dewi. Terus ada juga yang bilang kalau sebenarnya Hayam Wuruk nih cuma akal-akalan doang pengen nikahin si siapa tadi, si Dyah Pitaloka gitu. Itu. Lanjut guys. Tapi karena ini juga kan peristiwa ini akhirnya Patih yang sehebat Gajah Mada itu jadi diberhentikan karena Betul. ini gitu. Ini juga sebagai awal ini sih runtuhnya Majapahit karena Iya, peristiwa ini juga gitu. terus Lanjut. juga yang bilang kalau sebenarnya Hayam Wuruk sama Dyah Pitaloka tuh saling cinta gitu kan. Tapi mereka jadi kayak karena peristiwa ini jadi nggak bisa nikah gitu. Lanjut. Betul. Terus keruntuhan Majapahit karena tadi udah mulai chaos-chaos gitu kan. Terus akhirnya Hayam Wuruk juga meninggal pada 1389. Jadinya kerajaan Majapahit mulai turunlah pamornya. Karena kan kita ketahuin kalau misalnya si Hayam Wuruk ini yang membawa kerajaan Majapahit pada puncak keemasan. Jadi kalau misalnya dia meninggal, ya udah siapa lagi yang gantiin? Nggak ada kan, jadinya Majapahit runtuh gitu. Terus selain itu, lanjut ya. Ada juga faktor internal dan faktor eksternal dari keruntuhan Majapahit ini. Di faktor internal ini, pertama ada konflik perebutan tahta. Jadi kan setelah si tadi Hayam Wuruk meninggal, terus si Brewira Bumi ini anak selirnya Hayam Wuruk sama
Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk tuh konflik dia tuh kayak ya rebut-rebutan tahta lah pokoknya intinya. Terus jadinya menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Perang Parekrek. Jadi konflik perebutan tahta tadi itu berlanjut ke Perang Parekrek. Jadi konflik itu semakin memanas gitu guys. Nah, Perang Parekrek ini terjadi pada tahun 1404 sampai 1406. Perang ini merugikan Majapahit banget, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Lanjut, tidak ada penerus handal. Nih, kan kita ketahuin tadi kan raja-rajanya ada 15, tapi yang handal tuh cuma Hayam Wuruk. Jadi kayak karena nggak ada yang bisa membawa Majapahit ke puncak keemasan lagi, ya udah jadi perlahan-lahan Majapahit gugur atau runtuh gitu. Terus banyak negara bawahan yang melepaskan diri dari Majapahit. Jadi negara-negara bawahan itu ngelihat, wah Majapahit ini kayaknya udah nggak bisa ini deh, nggak bisa memberi kita keuntungan, nggak bisa ya nggak bisa menguntungkan kita lah intinya. Terus ya udah satu persatu negara bawahannya ini mulai melepaskan diri dari Majapahit gitu guys. Lanjut ya. Terus aku juga mau nambahin nih kayak waktu Boleh yang banget. Apa Parekrek tuh? itu terkenal juga nih. Ini tuh perangnya antara Brewirabumi. Brewirabumi itu anaknya Hayam Wuruk. Jadi sebenarnya Hayam Wuruk kan bapaknya keren tuh. Tapi anaknya ini nggak kompeten gitu sebagai raja. Dia itu putranya Hayam Wuruk dari Selir. Iya Nah, betul. ya kan udah gitu dia tuh perang sama Wikramawardhana. Siapa sih Wikramawardhana? Dia tuh menantunya Hayam Wuruk. Jadi sebenarnya mereka itu saudara gitu, saudara ipar. Tapi mereka udah rebutlah kuasa Majapahit ini. Kemudian si Wikramawardhana yang menang. Nah, penggantinya Wikramawardhana juga sebenarnya nggak ada yang kompeten, nggak ada yang sekompeten si mertuanya gitu. Gitu Jadi deh. mulai runtuh tuh Majapahit. Lanjut ya. Faktor eksternal. Jadi yang pertama itu pengaruh Islam yang sangat kuat di Majapahit. Jadi nih karena Islam mulai datang, terus orang-orang juga mulai menganut agama Islam, jadinya Majapahit juga runtuh gitu. Terus yang kedua ada serangan dari Kerajaan Demak. Nah, jadi pada tahun 1475, Raden Patah ini mendirikan Kesultanan Demak. Pusatnya di Demak, Jawa Tengah. Nanti kita akan bahas juga Kerajaan Demak. Jadi dia itu dengan dukungan dari ulama-ulama di Jawa, dia menyerang Majapahit gitu. Selanjutnya ada munculnya pusat perdagangan di Malaka. Jadi nih kan pusat perdagangan baru muncul nih di Selat Malaka. Jadinya ruang gerak perdagangan maritim Majapahit jadi sempit dong. Yang tadinya jaya banget gitu. Tiba-tiba datang pusat perdagangan di Malaka gitu. Jadinya kalah pamor juga nih. Jadi berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Jadi ini juga yang membuat Majapahit mulai runtuh gitu. Lanjut ya. Nah, peninggalan Majapahit yang pertama tuh adalah Candi Tikus. Jadi Candi Tikus ini peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu, terletak di kompleks Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kenapa sih dinamakan Candi Tikus? Karena pas ditemukan dan pas belum dipugar ini, situs ini emang jadi sarang liar tikus gitu, guys. Lanjut. Nah, Kitab Negara Kartagama. Jadi kitab ini tuh ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini tuh didedikasikan untuk Hayam Wuruk sebagai tanda penghargaan gitu. Nah, isinya apa sih? Isinya tuh banyak. Ada sejarah kerajaan Majapahit, perjalanan dari Hayam Wuruk ini, hubungan keluarga raja, kayak tadi ada konflik-konflik gitu antara keluarga atau kisah cinta antara keluarga juga ditaruh di kitab ini. Terus kayak jalannya pemerintahan gitu-gitu, keadaan masyarakat, keadaan ibu kota Majapahit gitu-gitu. Dibahas di kitab ini. Lanjut ya. Selanjutnya ada kitab Arjuna Wiwaha. Jadi kitab ini ditulis sejak abad ke-11 Masehi. Nah, kitab ini berisi syair-syair gitu yang menceritakan tentang sosok Arjuna. Arjuna itu siapa sih? Jadi Arjuna ini salah satu tokoh pewayangan yang hebat banget gitu. Oke, kayaknya sekian dari Majapahit, lanjut ke Kerajaan Demak. Silakan ya.
Oke, jadi kita lanjut ke Demak ya. Jadi kan setelah kerajaan Hindu itu tadi Majapahit runtuh, mulai ada pengaruh Islam gitu kan di kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan Demak itu, apa sih kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang pertama Samudra Pasai itu kan bukan di Pulau Jawa. Nah, tapi ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di Jawa itu kan banyak banget penduduknya. Jadi kayak dia memiliki banyak pengaruh juga nih. Kemudian berdiri setelah Majapahit runtuh dan pernah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian ada fakta-faktanya nih dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini kekuasaan pertamanya itu diberikan kepada Raden Patah. Raden Patah itu siapa? Dia masih ada keturunan dari Kerajaan Majapahit atau raja terakhir Raja Brawijaya V yang menganut Islam. Jadi dia memiliki agama Islam nih, si Raden Patah ini. Nah, Kerajaan Demak ini berkembang pesat karena dia punya daerah pertanian yang luas, khususnya beras, sehingga Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Nah, barang-barang yang diekspor yaitu lilin, madu, dan beras, dan dia itu diekspornya ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Selanjutnya, masa keemasannya siapa sih? Itu ada di era Pati Unus. Pati Unus itu nama lainnya adalah Raden Abdul Qadir atau dia anaknya Raden Patah. Dia itu punya julukan Pangeran Sabranglor. Kenapa dijulukin Pangeran Sabranglor? Karena dia itu pernah nyebrangin Laut Jawa menuju Malaka buat ngelawan Portugis. Gitu. Kemudian si Pati Unus ini punya cita-cita untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar. Nah, tidak ada kerajaan lain di Jawa waktu itu. Dia nggak bisa menandingi usaha Demak dalam memperluas kekuasaan dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Jadi itu strateginya Demak untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan yang besar gitu. Kemudian masa keemasan Demak itu juga ada pada Sultan Trenggana. Jadi Sultan Trenggana itu penerusnya juga bisa meneruskan kayak masa keemasannya itu, jadi semakin maju lagi pada zamannya. Kenapa? Karena Sultan Trenggana ini melanjutkan tahta sang ayah dan dia bahkan menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Nah, kemudian ada peristiwa yang penting nih. Trenggana itu merebut Sunda Kelapa dari Kerajaan Pajajaran. Waktu itu Kerajaan Pajajaran itu memiliki Sunda Kelapa ini dan perebutan ini dipimpin oleh seseorang yang mengabdi pada Trenggana yang bernama Fatahillah. Nah, dia di sana itu saat merebut Sunda Kelapa itu dia menghalangi kedatangan Portugis di sana karena Portugis mau ekspansi. Jadi tujuannya Portugis waktu itu adalah ekspansi. Sunda Kelapa itu kemudian yang sekarang yang pernah berubah nama jadi Jayakarta dan sekarang adalah DKI Jakarta. Nah, gitu guys ceritanya. Nah, Sultan Trenggana ini juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat pada tahun 1528 sampai tahun 1540 serta wilayah-wilayah bekas Majapahit Jawa Timur. Jadi pengaruhnya ini besar sekali terhadap wilayah-wilayah bekas jajahan Majapahit. Gitu. Nah, udah gitu kenapa sih kerajaan Demak kok bisa mundur? Nah, biasa pemberontakan. Pemberontakannya juga internal gitu antara Surowiyoto atau yang biasa disebut Pangeran Sekar Sedolepen dengan Sultan Trenggana yang dilanjutkan dengan terbunuhnya Surowiyoto oleh Sunan Prawoto. Jadi kan Surowiyoto atau Pangeran Sekar ini kan memberontak bersama Sultan Trenggana. Nah, anaknya Sultan Trenggana itu membunuh Surowiyoto ini gitu. Kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Prawoto tadi yang membunuh si Pangeran Sekar. Kemudian si Prawoto ini terbunuh oleh Arya Penangsang atau anaknya Surowiyoto. Jadi kayak mereka dendamnya jadi berketurunan gitu. Kemudian Arya Penangsang naik tahta dong. Nah, ternyata pas jadi raja nih, banyak yang nggak suka adipati-adipati di Demak itu banyak yang nggak suka sama Arya Penangsang karena pengikutnya itu membunuh Pangeran Hadiri atau penguasa Jepara. Sebenarnya ada juga yang teori yang menyatakan bahwa yang membunuh Prawoto itu adalah asistennya atau kayak orang yang kerja sama Arya Penangsang. Tapi biasanya sih orang disebutnya hitungannya tetap Arya Penangsang yang nyuruh gitu. Nah, salah satunya yang menolak adipatinya itu adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya gitu. Kemudian akhirnya Demak itu runtuh karena Jaka Tingkir berhasil memberontak untuk merebut tahta dari Arya Penangsang. Kemudian Arya Penangsang terbunuhlah oleh anak angkatnya Jaka Tingkir yaitu Sutawijaya. Ketika kesultanan berakhir, kekuasaan dipindahkan oleh Pajang dan Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang. Gitu deh guys. Sebenarnya nggak terlalu panjang sih mengenai Demak ini. Oke. Lanjut ke peninggalan Demak. Demak ya, bener. Silahkan Jess.
Oke, jadi yang pertama tuh adalah Masjid Agung Demak. Kita bisa lihat sendiri tuh di situ bangunannya. Terus masjid ini tuh terletaknya di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Kota Demak, Jawa Tengah. Nah, masjid ini telah didirikan sejak tahun 1479 Masehi. Jadi kira-kira tuh udah 6 abad gitu, guys. Nah, ada fakta unik dari Masjid Agung Demak ini, guys. Jadi atapnya Masjid Agung Demak ini dia bercorak Hindu. Kenapa sih bisa bercorak Hindu? Karena itu juga salah satu strategi dari para wali Songo nih biar kan tadinya kan rakyat-rakyat Jawa tuh ini kan eh, menganut agama Hindu. Masa tiba-tiba kita paksa dengan ajaran Islam kan nggak bakal masuk dong. Jadinya kayak mulai dikit-dikit lah dengan budaya, masih kayak persatuan budaya antara budaya Jawa dengan Islam, Hindu dengan Islam gitu. Nah, terus atapnya ini kan ada kayak 3 tingkat gitu. Ini tuh pertama menggambarkan iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Terus Masjid Agung Demak ini dibangun oleh Raden Patah. Nah, sampai sekarang juga eh, Masjid Agung Demak ini masih jadi tempat turisme gitu. Terus bahkan kayak walaupun udah direnovasi berapa kali pun tetap berdiri dengan kokoh gitu. Lanjut. Nah, ini pintu Bledek. Jadi pintu Bledek ini pintu yang ada di Masjid Agung Demak. Nah, dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466. Jadi dari cerita yang beredar nih, si Ki Ageng Selo buat pintu ini tuh pakai kekuatan supranaturalnya. Jadi pas dia lagi di sawah nih, jadi dia kesambar petir gitu. Terus dia buat pintu Bledek. Nah, ini juga nyambung sih kenapa disebut pintu Bledek, karena dia buatnya pas lagi disambar geledek gitu, guys. Iya, Lanjut. kayak emang zaman Demak ini Islamnya itu masih memiliki pengaruh yang besar atau nggak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi. Jadinya kan salah satu cara Betul. untuk menyebarkan Islam kan agar orang-orang di Nusantara itu merasa Islam itu dekat dengan budaya-budaya. Jadinya kayak beberapa wali juga kan menyebarkan Islam dengan wayang, misalkan seperti itu. Jadi kayak biar Iya, lebih mudah untuk mengajarkan ajaran-ajarannya. biar lebih enak lah diterima oleh warga-warga Jawa ini. Nah, lebih lanjut ada makam Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga kan kita tahu sendiri dia tuh salah satu dari Wali Songo. Dia juga berperan besar banget buat nyebarin agama Islam, terutama di Demak. Nah, jadi cara berdakwahnya Sunan Kalijaga nih termasuk unik. Dia jadi menyebarkan Islam dengan kisah-kisah wayang. Jadi kisah wayang yang tadinya tuh kisah Ramayana Mahabharata diganti sama dia jadi kisah-kisah tentang cerita Islam. Terus bentuk-bentuk wayangnya juga berubah, guys. Dari yang tadinya wayang orang jadi wayang karikatur gitu. Jadi intinya tuh Wali Songo tuh mengajarkan agama tuh dengan budaya kayak ya wayang, entah bangunan, entah nyanyian, entah macam-macam deh. Pokoknya keren banget sih menurut aku Wali Songo ngajarnya tuh ngajarin Islam tuh dengan penuh kedamaian dan kreatif karena lewat budaya. Lanjut. Oke, kita bahas pretest you guys. Free test guys. Jadi yang belum ngerjain juga nggak apa-apa ya, dicatat, Iya, dengerin aja. betul. Jadi kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan pertama dari di pretest itu ini arti penting penguasaan Selat Malaka oleh Kerajaan Sriwijaya. Nih, menurut kalian apa coba di antara A, B, C, dan E? Menurut kalian kenapa sih Sriwijaya itu pengen banget menguasai Selat Malaka? Selat Malaka kan kayak terkenal banget buat apa namanya transit-transit segala macam gitu kan. Menurut kalian kenapa nih? Gimana? Langsung aja kita bahas kali ya jawabannya. Jawabannya itu adalah yang C. Yang C tadi apa? Yang C itu adalah menguasai Selat Malaka, berarti dapat menguasai Semenanjung Malaya. Kenapa sih yang A salah? Itu kan yang A itu kan kayak pengen memakmurkan gitu kan, yang nggak sih? Ya kan, enggak deh, mengikut sertakan rakyat Sriwijaya terjun ke bidang maritim. Nah, si Sriwijaya ini tuh tidak ingin rakyatnya itu diikut sertakan dalam bidang maritim. Tujuannya dia bukan itu. Jadi cara dia untuk menguasai maritim itu bukan dengan mengikut sertakan rakyat-rakyatnya gitu. Kemudian option B, kenapa option B salah? Karena armada laut itu sudah kuat sebelum menguasai Selat Malaka. Jadi ketika armada lautnya sudah kuat, dia baru memutuskan untuk menguasai Selat Malaka itu.
Kemudian yang option D, gerak pelayaran benar, tapi perniagaan bukan bagiannya. Kalau kalian lihat lagi, di sini kan gerak pelayaran dan perniagaan dunia. Jadi ketika kalau mau jawab kayak gini, tips dari aku, kan ada 2 poin nih, pelayaran sama perniagaan dunia, ya kan? Nah, pelayarannya memang benar, karena dia itu kan pengen memperbesar kemaritimannya. Tapi ketika ada perniagaan dunia, tujuannya bukan itu sewaktu itu. Dan perniagaan itu bukan dilakukan, apalagi perniagaan dunia ya, tidak dilakukan dengan cara menguasai Selat Malaka. Kemudian yang memperbesar kemakmuran rakyat Sriwijaya itu apalagi? Sebenarnya namanya kerajaan itu pengen rakyatnya makmur, tapi tujuan dari menguasai Selat Malaka itu sendiri adalah bukan memakmurkan rakyat, tapi sekaligus untuk menguasai semenanjung Malaya gitu. Langsung aja kita ke soal selanjutnya. Jess, silakan Jess. Oke guys, selanjutnya ada berikut merupakan sumber keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Jadi yang pertama itu ada Talang Tuwo, Karangberahi, Nalanda, dan Kebon Kopi. Kira-kira jawabannya apa nih guys? Apa nih guys? Bisa jawab dulu di komen. Ya, atau nggak di polling kalau bisa nih tadi. Kita tunggu dulu guys. Ayo kita tunggu. Ayo. Apakah A? Masih ingat kan kalian kayak A 1 2 3, B 1 3, ya, masih ingat gak cara jawabnya? D 4 doang, yang E baru 4. Yo. Udah 80, ya? Udah 90-an vote. Oke, lanjut kita bahas nih. Jadi yang benar tuh jawabannya 1, 2, dan 3. Kenapa sih nggak Kebon Kopi? Jadi Kebon Kopi itu peninggalannya Kerajaan Tarumanegara. Itu jangan salah ya guys. Jangan sampai ketukar gitu. Nah, kita bisa inget prasasti Sriwijaya ini dengan rumus atau jembatan keledai Catalina pakai KTK. Jadi isinya tuh Kalasan, Talang Tuwo, Kedukan Bukit, Kota Kapur, Nalanda, Telaga Batu, Palas Pasema, dan Karangberahi. Pokoknya inget-inget aja nih pakai ini rumus yang ini biar semakin apa gitu. Jangan lupa isinya juga dihafalin ya guys. Iya betul. Karena suka mirip-mirip, apalagi yang kutukan-kutukan tuh mirip-mirip. Oke lanjut yang ini nih. Lanjut. Sering banget keluar juga soal kitab. Jadi pertanyaannya adalah karya sastra Kerajaan Majapahit yang menggambarkan pemerintahan dan wilayah kekuasaan Majapahit adalah, yuk jawab. Wah, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang D. Nggak ada yang A nih, Sutasoma. Oh, ada yang jawab A. Yang E kali, Kak. Yang E kali, Kemana, Kak. ayo. Jaya Krama kali. Ayo. Bingung nggak? Langsung aja kita bahas kali ini ya. Let's go. Let's go, Paul. Banyak banget yang jawab C. Oke, bener gak ya? Oke, bener dong. Jawabannya C, guys. Iya, betul. Kitab Negara Kertagama itu dibuat oleh Empu Prapanca dengan isi mengenai keadaan Kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk saat berkeliling di daerah kekuasaannya, guys. Kitab ini sebagai salah satu sumber mengenai Kerajaan Majapahit di samping Kitab Sutasoma dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Sutasoma itu yang dikarang sama Empu Tantular. Masih ingat gak kalian isinya apa? Sutasoma itu juga sering banget ditanyain itu ya guys. Itu tuh sebenarnya asal muasalnya Bhinneka Tunggal Ika guys. Jadi itu kayak tentang kayak cerita mengenai Pangeran Sutasoma gitu. Udah gitu ada juga amanat kitab Sutasoma ini adalah ngajarin toleransi antar agama, kayak betul. Juga antara Hindu dan Buddha. Jadinya ini menginspirasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu deh guys. Selanjutnya Jess, silakan. Tapi mau nambahin dikit sih, kayak yang tadi gue bilang, kan di Majapahit ada ini sinkretisme gitu. Jadi kenapa Sutasoma berisi tentang toleransi antar agama tuh karena ya itu cikal bakalnya dari yang tadi sinkretisme yang ada pada Kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya Kerajaan Demak pernah melakukan serangan ke Sunda Kelapa. Alasan penyerangan tersebut adalah A, B, C, atau D. Apa nih guys? Apa nih ya kira-kira nih ya? Praktik monopoli kali ya? Yang A kali mungkin. Oh iya, agama Nasrani ya bisa. Iya, apa ekspansi Portugis? Apa nih? Oh nggak ada yang jawab A nih?
Atau ada B ini mungkin. guys. Benteng Portugis. Gimana nih? Ada yang jawab itu nggak ada optionnya, Beb. Salah. Maksudnya B, Beb. Jawab Ada yang Nggak jawab E. Oh, ada yang jawab E. jawab itu Jawab di E lah. polling. Padahal Tahu jawabannya. Oke, udah kali ya. Langsung kita bahas aja. Yuk langsung bahas yuk. C, jawabannya Nah, benar. jawabannya C, guys. Karena, kenapa tuh kayak gitu? Karena kerajaan Denmark nih takut kalau misalnya Portugis makin luas lah ekspansinya ke Pulau Jawa. Terus kenapa bukan yang A? Karena tujuan Portugis bersekutu dengan Pajajaran ini karena untuk bekerja sama gitu. Nah, ekspansi ke Sunda Kelapa ini jadinya nggak berkaitan dengan penyebaran Nasrani. Kalau yang B, kenapa nggak menggagalkan pendirian benteng Portugis? Karena emang nggak ada kaitannya dengan pembangunan benteng. Karena emang bukan tujuan kerajaan Denmark buat menggagalkan pembangunan benteng gitu. Kenapa bukan yang D? Karena gini, simpelnya sih Portugis emang nggak pernah melakukan monopoli di Sunda Kelapa gitu. Iya, jadi dulu itu bangsa Portugis itu memang sempat kayak diminta oleh orang Ternate, tapi jauh sebelum dia bersekutu dengan kerajaan Pajajaran, orang Portugis itu sempat diminta orang Ternate untuk mendirikan benteng. Nah, baru di sini dimanfaatkanlah oleh Portugis untuk memonopoli perdagangannya, tapi bukan berkaitan sama Sunda Kelapa gitu deh. Selanjutnya, soal yang ini nih. Iya, jelasin ya. Ya, ini yang 5 ini penyebab utama runtuhnya kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16. Ayo. Apa? Vote. Ayo, A, B, C, D, E. Ayo. Ayo Bingung lo, nggak? apa? Raja yang tidak pandai atau apa nih? Atau perang saudara. Ayo. Atau perang saudara sama Majapahit. Ayo. Apa nih guys? Ayo kita langsung bahas aja kali ya. Yuch. Let's go. Jadi guys, jawabannya betul. Perang saudara dalam kerajaan Majapahit yang ditanyakan penyebab utama ya. Penyebab utama dari keruntuhan ini adalah perebutan tahta dan pembalasan dendam antara Arya Penangsang dan Sultan Trenggana. Nah, karena jadi bukan raja yang tidak kompeten ya kalau misalnya di Majapahit itu. Jadi sebenarnya Arya Penangsang tadi kan menerima banyak kontra dari adipati-adipati, salah satunya Jaka Tingkir. Nah, ketika mereka berebut kekuasaan dan Jaka Tingkir berhasil menyerang Arya Penangsang karena dia nggak suka juga, dia tuh memindahkan kekuasaannya Majapahit dan mendirikan kerajaan Pajang. Jadi memang karena perebutan tahta yang membuat situasi dalam kerajaan tidak kondusif gitu. Lanjut, Jess. Oke, selanjutnya. Karya sastra Kerajaan Majapahit yang menggambarkan pemerintahan dan wilayah kekuasaan Majapahit adalah A, B, C, D, atau E nih guys. Ayo, yang mana nih guys? Tadi nih pertanyaannya beda udah sama ya? yang tadi udah ya? Tadi kayak udah deh guys. Tadi udah ya? Oke, berarti ya. Salah nih, double nih pertanyaannya. Sorry guys. Ini tadi udah tahu ya isi. Ya udah tahu ya. Oke. Lanjut Jess. Lanjut. Jadi salah satu teori masuknya Islam di Indonesia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat yang dapat dibuktikan dengan keberadaan batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Sebabnya karena Islam yang diajarkan para wali memiliki kesamaan dengan yang ada di India. Ayo, jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? Betul, ada juga tuh cara jawabnya. Kalau misalnya lupa A itu apa, B itu apa, gitu. Oke, kita beri waktu dulu nih teman-teman buat ngejawab. Wow. C nih guys, ada yang banyak yang jawab C. B juga banyak. Ayo B sama Waduh, banyak banget nih. A nggak ada yang jawab A, ayo. E juga nggak ada yang jawab nih, salah-salah. Ali mungkin. Salah-salah nih. Udah, langsung kita bahas aja, Jess. Ayo, kita langsung bahas aja. Jadi, jawabannya itu adalah B, guys. Nih. Jadi yang atas tuh bener, bawah juga bener, tapi nggak berhubungan. Kenapa sih kayak gitu?
kita bahas dulu nih. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Buktinya batu nisan makam Malik Al-Saleh. Bener kan? Terus Islam yang diajarkan para wali memiliki kesamaan dengan yang ada di India. Ini juga benar. Karena apa? Kan menurut teori Gujarat, Islam ini dibawa oleh pedagang-pedagang India. Jadi ya ada kesamaan lah pasti dengan ajaran yang ada di India itu. Tapi nggak berhubungan ya. Nggak berhubungan. Oh, betul, gue juga mau ngejelasin kayak trik gitu. Kalau jawab pertanyaan ini tuh kayak gimana? Pokoknya kalau misalnya ada pola soal kayak gini, jawabnya tuh dari bawah dulu. Jadi misalnya, jika pernyataan bawah, maka pernyataan atas. Jadi, jika Islam yang diajarkan para wali, bla bla bla, maka salah satu teori, bla bla bla. Kalau misalnya nggak nyambung, tapi dua-duanya benar, ya udah kita langsung jawab aja nih, berarti B. Tapi kalau misalnya ada korelasi, berarti jawabnya A, gitu guys. Benar. Kalau enak dibacanya, itu jawabannya A. Ini kayak sering menjebak juga ya, pertanyaan yang sebab akibatnya. Iya sih, benar. Lanjut. Sering banget menjebak, jadi hati-hati pas jawab. Nih, pertanyaan nomor 8. Pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah datang di Nusantara abad ke-11 didasarkan pada bukti apa? Ayo kita launch poll dulu. Mana kok ini pollnya? Semangat gak? Semangat dong. Mana? Pollnya yang mana ini? Ayo. Sabar Kak. Ya Simpan dulu udah jawabannya teman-teman. Nah. Udahlah. Nggak usah pakai polling lah. Nggak usah lah ya. Langsung aja. Kalian pada jawab apa guys yang nomor ini? Ayo. A, B, C, D, atau E nih. Nah, udah muncul tuh pollingnya. Langsung jawab guys. Udah muncul pollingnya. Ya, langsung jawab. Apakah A, makam, atau B, atau C, atau D, atau E? D, E. Ayo baru 130 jawabannya nih? Kayak apa nih ya? Lanjut ya, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita bahas. Paling ayo, let's yang go. Bener gak ya? Jawabannya bener. Bukti yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia itu dari berbagai teori kan. Nah, teori yang menyatakan abad ke-7 itu adanya perkampungan Arab di daerah Sriwijaya. Kemudian kayak Maulana Malik Ibrahim. Kemudian si teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke abad ke-13 yang paling baru itu batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Gitu guys. Dia ada di 1200-an jadinya. Oh. 1200. Lanjut, yes. Lanjut. Pertanyaan nomor 9. Nah, peninggalan dari awal masa peradaban Asia berupa tata ruang pusat kota sebagai berikut. Yang benar yang mana nih guys kira-kira? Ini agak menjebak sih, jadi kita perlu ekstra waktu mungkin buat baca-baca soalnya. Ayo, kita tunggu nih guys. Langsung aja kalau misalnya ada pollingnya bisa langsung jawab. Kalian pada jawab apa nih? A, B, C, D, atau E? Apakah masjid yang dihiasi ukiran fauna? Atau keraton? Yuk. Silakan di vote, guys. Udah pada di vote belum? Langsung aja ya. Vote langsung. Jawabannya itu yang A, guys. Jadi, peradaban dari masa awal kebudayaan dan peradaban Islam di Nusantara berupa tata ruang pusat kota, yaitu kayak pusat pemerintahan, yaitu istana, alun-alun, tempat ibadah, masjid, dan pasar. Nah, aku juga ada fun fact dikit tentang alun-alun. Jadi, pada awalnya tuh alun-alun itu sebagai lambang kekuasaan raja, makanya alun-alun pas era Mataram ini dibuat menghadap kerajaan Mataram, gitu guys. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 nih. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tampak dari mana? Jadi ketika dalam pengaruh Hindu-Buddha itu, kelihatan dari mana sih kok bisa ada kearifan lokal masyarakat Nusantara? Apakah candi? Apakah bahan bangunan candi? Atau cara peribadatan candi? Apa struktur bangunan dan ornamennya? Atau penataannya?
Yang mana nih? Ayo. Nggak ada yang jawab B nih. Jawab C. Wah, D nih, Kak. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Langsung kita ke jawaban. Oke, Jawabannya lanjut ya. Itu yang benar adalah D, ya benar, struktur bangunan. Jadi struktur bangunan itu mirip sama punden berundak. Ingat gak kalian zaman-zaman batu tuh kan ada punden berundak. Nah, punden berundak itu yang kayak zaman sekarang tuh kalau di sawah terasering gitu, kayak bertingkat-tingkat. Itu menunjukkan ciri khas sebagai budaya lokal atau lokal genius masyarakat Indonesia. Gitu, ada juga ornamennya. Betul. Mau nambahin pengertian lokal genius. Jadi lokal genius itu apa sih? Jadi kemampuan masyarakat mengambil kebudayaan luar yang dianggap baik. Jadi kayak mereka tuh kayak yang ini tadi contohnya. Kayak punden berunda kan ini dari budaya Hindu. Terus dijadikan bentuk atap masjid lah atau apa gitu. Pokoknya dijadikan budaya baru gitu. Budaya barunya ini merupakan hasil adopsi dari budaya-budaya yang telah ada gitu. Itu disebut lokal genius. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Salah satu peninggalan kebudayaan Hindu di Jawa adalah Candra Sangkala, yaitu yang mana nih guys? Perhitungan penetapan tahun, sistem penanggalan dengan kalimat gambar, atau sistem kalender, atau perhitungan hari dan bulan, berdasarkan periode bulan, atau berdasarkan matahari. Yang mana nih guys? Oke, udah pada jawab belum? Atau masih berpikir mungkin? Kita tunggu dulu kali ya. Ayo apa? Udah belum guys? Udah kali ya? Kita langsung bahas aja. Jadi yang benar itu jawabannya B guys. Nah, Candra Sangkala ini merupakan sistem penanggalan yang dibuat menggunakan susunan kalimat atau gambar. Jadi kayak misalnya nih, bikin tahun 1400. 1400 ini tahun berdirinya Majapahit. Tapi tuh nggak pakai angka, tapi pakai kata. Jadi angka nolnya ini dilambangkan sirna, angka nolnya lagi dilambangkan ilang, angka 4 dilambangkan kertaning, dan angka 1 dilambangkan bumi. Jadi tuh bacanya tuh dari belakang gitu guys. Jadi sirna ilang kertaning bumi itu artinya 1400 gitu. Pokoknya ini menggunakan inilah kalimat atau gambar gitu. Nah, sebenarnya yang tadi berdasarkan peredaran bulan juga benar karena Candra Sangkala ini kan emang ini perhitungannya menggunakan perputaran bulan atau candra terhadap bumi gitu. Jadi contohnya tuh kayak tahun Saka dan tahun Hijriyah gitu. Tapi kalau Candra Sangkala nih kayak lebih ke bentuknya. Jadi bentuk penanggalan itu yang kalimat atau gambar gitu. Lanjut. Ya. Udah ya. Udah habis nih. Oke. Guys, sekarang sekian memilih pertanyaan ya. Silakan yang mau bertanya boleh di kolom chat. Langsung aja guys. Yang tadi kalian udah simpen ya pertanyaan langsung keluarkan aja nih. Kalian mau ngoreksi boleh sih. Boleh. Atau mau nambahin penjelasan kita, mungkin ngerasa kurang jelas, boleh. Kak Yaya juga keren banget, Kak Yaya. Terima kasih ya. Telah menjadi partner kalau aku yang keren banget. Aku juga sorry banget guys kalau kecepatan. Betul, jangan khawatir nanti PPT dan bakal di-share. Ya, bakal di-share. Terus gue juga janji bakal jelasin ini, alur berdirinya Majapahit. Mungkin kalau yang tadi kurang jelas, nanti gue share lagi di Twitter. Biar lebih mantap gitu. Nih, ada yang nanya. Kak, tips jawab soal sebab akibat gimana tadi? Oh, gini. Bahasnya itu dari bawah dulu. Jadi, jika pernyataan bawah, maka pernyataan atas gitu, guys. Pokoknya kita timbang-timbang nih, nyambung kan nih? Kalau jika pernyataan bawah, maka pernyataan atas. Kalau misalnya nyambung, ya udah jawab A. Nyambung dan benar keduanya ya. Kalau misalnya nggak nyambung, jawab B. Gitu aja sih. Pokoknya nanti lama-lama semakin mantep ngerjain soal, semakin ngerti lah cara-cara jawabnya gitu. Lanjut ya. Buddha Siwa itu tercipta banyak juga nih. Apa coba? Buddha Siwa itu tercipta waktu Hayam Wuruk atau bagaimana, Kak? Iya, betul. Jadi
tadi kan gue udah jelasin tuh, Hayam Wuruk nih dia punya ide kayak sebenarnya dia tahu kan kalau misalnya perbedaan agama Hindu dan Buddha nih juga bisa merugikan banget buat Majapahit. Tapi dia karena otaknya yang cerdas, dia memanfaatkan ini buat melebur melebur agama Hindu dan Buddha menjadi satu yang namanya sinkretisme. Prosesnya itu menjadi agama Buddha Siwa gitu. Nih, ada juga pertanyaan yang tadi gini nih, Kak, teori masuknya agama Hindu bukannya teori arus balik karena teori Brahmana dapat dielak karena Brahmana nggak boleh sembarangan keluar. Iya, itu kenapa kita bilang teori Brahmana itu adalah teori yang paling relevan atau teori yang mendekati kayak istilahnya dipercaya itu paling benar lah dalam menyebarkan agama Hindu. Karena Brahmana itu dia cuma bisa baca, cuman Brahmana doang yang bisa baca Sanskerta gitu. Jadi masalah arus balik teori-teori yang lain itu masih bisa dicari kelemahannya gitulah gitu. Terus ada juga yang nanya nih kenapa Rajendra Chola dia nyerang Sriwijaya sampai perekonomian di Asia Tenggara melemah. Dia itu si Rajendra Chola ini dia tuh kayak sebenarnya kayak pengen ekspansi juga dan dia tuh merasa tersaingi banget sama Sriwijaya. Setahu aku sih gitu ya sejauh yang aku pelajarin. Jadi tapi si invasinya mereka ini justru membawa peluang bagi orang-orang Tamil gitu, kayak perkumpulan saudagar Tamil untuk ekspansi gitu. Nah, akhirnya ketika dia nyerang terus Sailendra runtuh, udah deh. Ya gitu. Gitu ceritanya. Jadi dia itu sebenarnya kayak ada hubungannya sama persaingan juga. Padahal kan mereka awalnya berhubungan baik gitu. Ada juga yang nanya, Kak, cara belajar sejarah biar inget terus. Terus tips ngapalin. Sebenarnya itu udah gue bahas sih di Twitter gue waktu itu. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Pokoknya intinya sih, kalau cara gue paling ampuh tuh abis baca, nyatet. Itu bener-bener berguna banget. Kayak bener-bener inget banget. Atau kalau misalnya lo kurang cocok dengan teknik itu, lo bisa juga kayak teknik menceritakan yang udah lo pelajarin ke teman-teman lo. Jadi misalnya lo ngobrol nih gitu sama teman lo, tapi lo bahas tentang ini kayak, lo tau gak sih begini-gini, gini-gini, mungkin jadinya makin mantap Udah gitu pengetahuan lo gitu. Ini sih memahami sejarah kayak lo tuh harus tahu misalkan nih Balaputra Dewa kenapa sih dia kok bisa jadi nyampe ke masa keemasan, terus udah gitu apa sih yang membuat dia nggak jadi raja lagi, udah gitu kenapa sih Sriwijaya bisa runtuh. Jadi kayak siapin pertanyaan-pertanyaan kritis gitu loh dari sesuatu, karena menurut gue sejarah itu selalu ada jawabannya sih. Kayak misalkan dari peristiwa-peristiwanya, alasannya kenapa, kayak latar belakangnya lah, biasanya ditanya seperti itu. Kemudian, oh iya ada koreksi juga, upacara tabut memperingati kematian cucu Nabi. Oh iya, sorry. Kematian bukan kelahirannya guys, tadi yang tabuik yang di Bengkulu itu. Kemudian ada yang nanya nih, sebenarnya agak nggak nyambung sih, tapi ada yang nanya, tapi aku tahu sih jawabannya. Kenapa di Hindu banyak dewa? Jadi Hindu itu agama yang menganut konsep politeisme. Kalau misalkan kita kan, kalau misalkan Islam itu kan, atau Kristen kan monoteisme. Nah, kalau misalkan Hindu itu, dia tuh konsepnya dewa-dewa gitu, jadi politeisme. Betul. Nah, dia memuja satu Tuhan, Sang Hyang Widi, tapi dewa itu semacam manifestasi dari Tuhannya, begitu. Ya, tadi kayaknya juga ada yang nanya ya, ajaran Buddha Siwa ini ada di Indonesia doang atau gimana? Kalau setahu gue sih, ini tuh emang adanya di Indonesia karena kayak tadi yang Majapahit itu dia menciptakan ini kan, menciptakan ajaran sinkretisme baru Buddha Siwa. Nah, kalau kalian mau tahu nih, sampai sekarang tuh ajaran Buddha Siwa ini juga masih ada di Bali dan Lombok gitu. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Ini. Ada ajaran Siwa Buddha, sama aja lo. Coba deh, lo mungkin googling kalau mau make sure benar atau enggak. Itu ada juga nih, Jess, banyak juga yang kayak ngebahas tentang Brahmana katanya nggak boleh melintasi laut. Menarik sih ini. Teori arus balik. Ya itu juga bisa sih. Tapi biasanya kalau yang ditanya itu sebenarnya kayak teori itu menjelaskan apa gitu sih, dan lemah karena apa. Nah, yang teori arus balik ini ya mungkin juga benar. Jadi kayak masih ada perbedaan pendapat gitu loh. Aku belum baca lagi sih update-nya kayak gimana. Tapi waktu dulu aku sama guru IPN itu Brahmana. Iya, sejarah tuh banyak sih, kayak maksudnya
bisa dilihat dari satu sisi aja, bisa dari 2 sisi, 3 sisi, atau sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang teori Brahmana lebih benar, itu bisa juga. Teori arus balik lebih benar juga bisa juga, karena namanya juga masih teori kan, masih kayak belum fix gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Tapi emang arus Oke. balik kenapa bisa make sense juga karena emang ketika dia belajar ke sana terus balik lagi dia membawa ilmunya itu juga masuk akal sih. Jadi kayak dia kan istilahnya mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari gitu kan. Jadi sehingga dia agamanya bisa ini tersebar di sini. Kemudian ada lagi nih, ntar ya Oh ini nih, Kak, tadi Majapahit runtuh karena perang apa, Kak? Yang Hayam Wuruk mau nikah. Oke, ini yang tadi yang Jawa Sunda. Ya, Mungkin kita mau jelasin ulang apa gimana nih? dia itu nanya perangnya apa? Nanya Perang perangnya. Bubat ya, itu perang Iya, Bubat. perang Bubat, guys. Perang Bubat karena ulahnya si Patihnya ini yang anggap kerajaan Sunda tunduk di bawah dia gitu. Lanjut. Bentar. Kita cari lagi, kita pilih, guys. Bedanya dinasti Shailendra sama Sanjaya. Shailendra itu yang Buddha kan? Sebenarnya mereka punya perbedaan agama juga. Gitu. Udah gitu Iya kayak gitu, guys. Shailendra itu pusatnya di Jawa Tengah Selatan. Bahasa Jawa Tengah di bagian selatan. Sedangkan kalau Sanjaya itu Jawa Tengah juga, tapi dia di utara. Gitu. Terus itu kelihatan juga sih dari perbedaan candi-candinya. Kalau misalnya Shailendra kan Borobudur. Kalau yang satu lagi India. Oke, nanti PPT-nya di-share kok, ada yang nanya. Iya, tenang guys, PPT di-share. Nggak perlu khawatir lagi. BTW Iya, ada yang nambahin nih, katanya Majapahit itu jatuhnya sebenarnya pas era Brawijaya V karena serangan dari anaknya Raden Patah. Nah, akhirnya Brawijaya V ini memilih moksa ke Gunung Lawu gitu. Nanti keturunannya Brawijaya V itu yang ngedirin Demak deh. Gitu, betul guys. Brawijaya V, rajanya juga, salah satu rajanya. Iya, tapi memang Banyak versi sih sebenarnya, karena ya balik lagi kayak tadi, sejarah tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi doang. iya Gitu banyak. guys. Ini kita juga sebenarnya nggak tahu gitu versi yang benar-benar terjadi yang mana, tapi yang paling relevan biasanya yang diajarin di buku-buku sejarah dan materi SBMPTN. Gitu. Betul, kita batasin aja kali ya, sampai jam 8.15 sesi tanya jawabnya. Nggak boleh. Oke. Durasi juga nih, guys. Durasi guys. Kak mau nanya, kenapa Kerajaan Demak nyerang Kerajaan Majapahit? Menarik sih nih. Kalau menurut gue kan karena ya namanya kerajaan pasti kan tujuannya tuh dia pengen memperluas kekuasaan dong gitu. Terus juga dia dapat dukungan nih dari ulama-ulama. Karena tujuan dia juga pengen menyebarkan agama Islam juga dari yang tadinya pengaruh Hindu-Buddha jadi Islam. Jadi ini salah satu alasan kenapa kerajaan Demak menyerang Majapahit gitu. Oke, lanjut apa Tapi lagi sebenarnya nih? ada juga yang bilang juga nih, ada versi lain yang bilang kalau Demak ini yang Majapahit karena kan Demak ini nggak mau kayak berurusan sama Portugis kan. Dari awal juga Demak tuh kayak udah nggak mau diselek lah masih Portugis ini. Nah, Majapahit itu masih ada hubungan gitu sama Portugis. Jadi itu memutuskan untuk menyerang Majapahit gitu buat memutuskan hubungan antara Majapahit dan Portugis. Tuh. Gitu. Kak, kalau ditanya isi kitab Sutasoma, kata kuncinya apa? Kata kuncinya toleransi, guys. Kayak yang tadi, pokoknya inget-inget. Kan ada ajaran sinkretisme. Nah, makanya dia punya nilai toleransi yang tinggi gitu. Nah, ini juga yang tadi yang kayak disebutin ya. Jadi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sutasoma gitu. Oke. Terus udah juga ada yang nanyain Kitab Pararaton. Nah, Kitab Pararaton ini sebenarnya menurut aku lebih ada hubungannya sama Singasari. Memang dia tuh mencakup kisah-kisah soal Majapahit juga, tapi dia tuh sejarah Raja-Raja Singasari kayak Ken Arok gitu-gitu, itu ada di Pararaton. Jadi mungkin kalau kita ada kesempatan untuk menjelasin Singasari bakal ada. Tapi Pararaton juga ada hubungannya dengan Majapahit gitu sih menurut aku.
Dia nggak ada Betul. jenisnya kalau misalkan si Pararaton ini gitu. Nih, ada juga yang nanya melenceng dari materi kita. Nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah Indonesia dijajah Belanda itu 305 tahun. Dihitung dari awal dia ke sini kan, bukan dari dia dijajah. Sebenarnya kenapa sih pemerintah tuh nyebut kayak kita tuh dijajah 350 tahun nih guys. Biar orang-orang Indonesianya juga sadar kayak gila, kita dijajah 350 tahun. Masa mau kayak gini-gini aja? Coba kalau misalnya disebutnya kita kan dijajah Belanda kayak cuma 10 tahun, 20 tahun. Mungkin kayak orang masih kayak santai kan. Gitu. Makanya kenapa dia disebut kenapa dianggapnya tuh dijajah 350 tahun. Terus bener sih melalui pas dihitung dari tanggal datangnya Belanda ini yaitu VOC gitu. Jadi bukan beda kan Belanda VOC kerajaan gitu itu beda. Kalau 350 tahun ini dihitung dari zamannya VOC datang gitu. Iya, terus dulu juga namanya belum Indonesia ya guys, masih yang Hindia Belanda gitu. Jadi belum disebut Indonesia. Betul. Udah jam 8.15 nih ya. Kita tutup aja Iya, mungkin. udah 8.15 nih, udah